Di era digital saat ini, interaksi manusia tidak lagi terbatas yang berpatokan pada pertemuan fisik saja, melainkan semakin banyak terjadi melalui platform teknologi informasi seperti media sosial, aplikasi pesan instan, forum online, dan berbagai layanan digital lainnya yang telah membuka ruang komunikasi yang sangat luas dan dinamis. Namun, kemajuan tersebut juga membawa tantangan yang begitu serius, khususnya masalah bullying dan atau perundungan dalam bentuk digital yang dapat memberikan dampak psikologis negatif, bahkan hingga terjadinya risiko bunuh diri. Oleh karena itu, menjaga keamanan digital sekaligus mengimplementasikan norma etika digital menjadi hal yang sangat krusial dalam menciptakan lingkungan dunia maya yang aman, sehat, dan kondusif. Secara teoritis, konsep keamanan digital dapat dijelaskan melalui apa yang dikenal dengan teori Tritunggal Keamanan atau T3, yang terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan. Yang dimana dalam kerahasiaan ini berarti pelindungan informasi agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dan juga integritas, yang dimana menjamin bahwa data dan sistem tidak mengalami perubahan atau manipulasi yang tidak sah. Sedangkan dalam dimensi ketiga, yaitu ketersediaan, dimensi ini memastikan bahwa informasi dan sistem tetap bisa diakses oleh pengguna saat dibutuhkan. Ketiga aspek ini merupakan dasar utama dalam merancang sistem keamanan informasi yang efektif dan menyeluruh. Salah satu pendekatan utama dalam keamanan digital yaitu prinsip pertahanan dalam kedalaman atau disebut dengan defense in depth. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan keamanan tidak hanya fokus pada satu lapisan saja, seperti hanya mengamankan perimeter jaringan, melainkan keamanan harus diterapkan berlapis-lapis. Dengan demikian, jika suatu lapisan keamanan berhasil ditembus oleh serangan, lapisan lain yang berada di dalamnya masih tetap bisa menjaga sistem secara keseluruhan. Contohnya, selain firewall yang membatasi akses dari luar, sistem juga perlu menginskripsi data, melakukan pengendalian pengguna yang ketat, hingga menerapkan monitoring dan deteksi ancaman secara real time. Pendekatan ini juga menuntut sistem keamanan untuk memiliki adaptabilitas dan fleksibilitas menghadapi ancaman yang terus berkembang secara dinamis dan kompleks di dunia maya. Di luar aspek teknis ini, pentingnya kesadaran dan perilaku pengguna dalam menjaga keamanan digital juga sangat amat penting, di mana edukasi terhadap pengguna mengenai praktik keamanan informasi seperti penggunaan kata sandi yang kuat, menghindari phishing, dan menjaga kerahasiaan data pribadi menjadi strategi mitigasi resiko utama. Walaupun teknologi di dunia ini bisa sangat canggih, amat secanggih mungkin, jika pengguna tidak memahami dan menjalankan protokol keamanan dasar, potensi bullying, penyalahgunaan data, dan juga serangan cyber lainnya tetap sulit untuk dicegah. Selain keamanan teknis, teori etika digital berperan sebagai kerangka normatif yang mengatur prinsip-prinsip moral dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Dalam dunia digital ini, penggunaan dan pengelola platform memiliki tanggung jawab yang sangat amat besar dalam konteks sosial dan moral untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Beberapa prinsip utama etika digital meliputi penghormatan terhadap privasi, tata krama, dan sopan santun dalam berkomunikasi, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan regulasi yang berlaku. Dalam etika digital juga sangat menekankan bahwa kesadaran pengguna bahwa perilaku digital mereka berdampak langsung terhadap orang lain. Dalam konteks bullying digital, misalnya sebuah komentar atau tindakan yang tampak sepele namun penuh dengan kata-kata kebencian bisa menimbulkan bekas psikologis yang mendalam bagi korban, bahkan berujung pada depresi hingga terjadinya risiko bunuh diri. Oleh karenanya, penghormatan atau penekanan terhadap privasi dan sikap bertanggung jawab menjadi kunci penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman. Pengguna juga harus paham bagaimana membagikan informasi dengan bijak, menjaga etika komunikasi, serta menolak untuk menyebarkan konten yang berpotensi sangat merugikan secara mental dan moral orang lain. Di samping itu, pengelolaan platform teknologi informasi juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk menerapkan kebijakan yang mendukung etika digital tersebut. Mereka harus memastikan transparansi dalam penggunaan data,
memberantas konten negatif seperti cyberbullying, dan menyediakan fitur pelaporan keluhan yang responsif, serta sistem pendukung bagi pengguna yang mengalami pelecehan digital. Dengan begitu, teknologi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan yang menjunjung tinggi nilai moral dan sosial. Penelitian yang mengkaji upaya peningkatan keamanan digital sekaligus implementasi etika dalam penggunaan mempunyai nilai strategis dalam mengurangi bullying dan resiko bunuh diri di platform teknologi informasi. Dalam teori keamanan digital memberikan dasar untuk membangun sistem pelindungan teknis yang sangat kuat, seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan juga pengawasan aktivitas pengguna agar data pribadi tidak disalahgunakan. Sedangkan dalam teori etika digital menjadi pedoman untuk membangun norma sosial dan perilaku positif di ruang digital, sehingga pengguna tidak hanya terlindung secara teknis, tetapi juga sadar akan tanggung jawab dan dalam moral mereka terhadap sesama pengguna. Kombinasi antara pendekatan teknis dan normatif ini terbukti lebih efektif dalam menekankan perilaku bullying dan dampak psikologis negatifnya dibandingkan jika hanya mengandalkan satu aspek saja. Ketika sistem keamanan digital terus dikembangkan dan diperbarui secara adaptif sesuai risiko terkini, sekaligus diiringi dengan penerapan etika digital yang konsisten dan edukasi kepada pengguna, maka lingkungan digital dapat menjadi ruang yang lebih aman, nyaman, dan mendukung kesehatan mental seluruh penggunanya. Dengan demikian, upaya bersama antara pengembang teknologi, pembuat kebijakan, pengelola platform, dan juga pengguna menjadi kunci keberhasilan dalam membangun ekosistem digital yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga bermartabat dan beradab. Hanya dengan sinergi ini kita bisa melihat dan memastikan bahwa teknologi informasi itu tidak menjadi salah satu sumber masalah sosial yang besar, melainkan teknologi ini menjadi salah satu alat pemberdayaan dan pencegahan berbagai ancaman psikologis serius, seperti contohnya bullying dan juga bunuh diri akibat tekanan digital, seperti contohnya yang kayak tadi, yang dimana komentar akan media sosial yang sangat negatif sekali.